Laporan keuangan adalah laporan keuangan suatu perusahaan, lazimnya meliputi neraca laba rugi, laba, dan laporan sumber dan penggunaan laba. Penggunaan laba berbeda tujuan setiap penggunaan yang berbeda, membutuhkan informasi yang berbeda pula. Bank untuk dasar pemberian kredit akan memerlukan informasi yang berbeda dengan calon investor. Neraca melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Kalau laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan, maka neraca menggambarkan posisi keuangan dan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi perusahaan serta menghitung tingkat pembelian aktiva atas laba bersih. Laporan laba rugi menurut James Cheven Horne yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tertentu. Menurut Prose dan Omestan yang diterjemahkan oleh Satya Utama, unsur-unsur laporan laba rugi adalah: 1. Penjualan bersih. Seluruh pendapatan penjualan selama 3 tahun setiap tahun diperlihatkan sesudah dipotong dengan retur dan diskon. Yang kedua, harga pokok penjualan. Pengurangan pertama dari penjualan adalah harga pokok produk yang dijual kepada pelanggan. Perubahan modal. Menurut Wikipedia, laporan perubahan modal adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan tujuan laporan perusahaan. Selanjutnya, pajak penghasilan. Menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak, pajak 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatan bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena tanpa didukung oleh kondisi kesehatan yang baik, suatu bisnis tidak dapat berkembang maksimal. Suatu bisnis dikatakan sehat apabila memiliki beberapa indikator sebagai berikut: memiliki profitabilitas yang tinggi, efisiensi dan solvabilitas yang tinggi. Kinerja keuangan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan keuangan cara baik dan benar. Arti penting dan kegunaan BPF. Break-even point secara umum merupakan suatu kondisi atau suatu titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba ataupun tidak menderita kerugian atau jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Menurut Susan Irawati, dalam bukunya Manajemen Keuangan, memaparkan kegunaan break-even point adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan beberapa tingkat penjualan yang harus dicapai jika perusahaan ingin mendapatkan laba. Yang kedua, untuk membantu penganalisis rencana untuk modernisasi atau otomatis untuk mengganti biaya variabel menjadi biaya tetap. Yang ketiga, untuk membantu dalam memutuskan mengenai produk baru dalam hal biaya dan hasil penjualan. 4. Untuk membantu menganalisis pengaruh-pengaruh dan ekspansi terhadap tingkat operasi atau kegiatan. Hubungan volume biaya dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peran yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibatkan pada berbagai laba yang akan datang. Selanjutnya, analisis break-even point. Tujuan analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Pengertian analisis break-even point titik impas. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktiva. Shutdown point merupakan suatu titik pada break-even point yang menunjukkan
bahwa biayanya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Namun perannya saling disalahpahami dan akibatnya kepentingan seringkali berlebihan. Kegunaan rasio keuangan ketiga kelompok utama menurut Brigham dan Houston 2016 adalah sebagai berikut. 1. Manajer yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian mengendalikan operasi perusahaan. Yang kedua, analisis kredit, termasuk tugas pinjam bank dan analisis. Yang ketiga, analisis saham, yang tertarik pada efisien, low risiko, dan profil pertumbuhan perusahaan. Rasio keuangan utama: likuiditas, profitabilitas, aktivitas, lafarage, pasar. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Rasio aktivitas adalah rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat tertentu. Lafarage adalah rasio yang digunakan untuk mengatur beberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal. Rasio pasar adalah merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dan laba dan nilai buku per saham. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatan bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa didukung oleh kondisi kesehatan yang baik, suatu bisnis tidak dapat berkembang maksimal. Suatu bisnis dikatakan sehat apabila memiliki beberapa indikator sebagai berikut: memiliki profitabilitas yang tinggi, efisiensi dan solvabilitas yang tinggi, kinerja keuangan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan keuangan cara baik dan benar. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Pengertian manajemen adalah yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Pentingnya manajemen modal kerja adalah modal kerja sangat dibutuhkan dalam aktivitas perusahaan karena pengeluaran ataupun pemasukan perusahaan semuanya akan berhubungan erat dengan modal kerja tersebut. Bayangkan jika tidak ada modal kerja, tentu aktivitas perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik karena pengeluaran dan pemasukan perusahaan tidak tahu akan berhubungan dengan siapa. Konsep dan jenis modal kerja. Konsep modal kerja menurut Munawir 2010 ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratnya pada kontum yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia dan bertujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menarik beratkan pada kualitas modal kerja. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratnya fungsi dari dana yang dimiliki dalam jangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Jenis modal kerja ada 2. Yang pertama, bagian permanen atau tetap, yang merupakan minimum jumlah yang seharusnya tersedia supaya perusahaan dapat beroperasi tanpa masalah keuangan. Yang kedua, jumlah modal kerja variabel dengan jumlah yang tergantung kepada kegiatan secara musiman dan keperluan selain kegiatan biasa. Analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional di suatu perusahaan. Setiap berusaha memiliki kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Analisis pembiayaan modal kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Motif pemegang uang tunai. Yang pertama, motif transaksi. Pada pendekatan klasik disasumsikan bahwa tujuan setiap orang memegang uang
Uang adalah sebagai alat tukar. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Uang digunakan sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian akan membutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, motif spekulatif. Barang juga pendapat bahwa uang merupakan alat ukur kekayaan. Anggaran kas adalah merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas ataupun perubahan seperti pengeluaran kas. Menyesuaikan kas dan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan utang. Penyusunan anggaran kas. Yang pertama, sektor penerimaan kas terdiri dari penjualan tunai barang jadi yang diproduksi, penagihan piutang, penjualan akibat tetap. Yang kedua, sektor pengeluaran kas. Pembelian tunai bahan mentah, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja langsung. Kegunaan anggaran kas. Yang pertama, agar dapat menentukan letak posisi kas dalam sebagai kurun waktu. Yang kedua, agar bisa mempersiapkan keputusan mengenai semua pembelanjaan. Yang ketiga, agar bisa memperkirakan kemungkinan adanya kekurangan dan kelebihan kas. Manajemen kas yang efisiensi. Kas memiliki sifat yang sangat mudah untuk dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikan, maka kas mudah digelapkan. Dengan alasan seperti itu, maka perlu penerapan manajemen pengadaan kas disiplin. Salah satu penerapan sistem manajemen kas yang baik terhadap kas adalah dengan melakukan pemisahan fungsi-fungsi penyimpanan. Pengertian piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu, walaupun pada dasarnya semua perusahaan dengan atau di industri menginginkan penjualan tunai, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat ataupun atasan lainnya dilakukan penjualan. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntunan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mesti harus semakin lancar. Pengertian persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan, untuk dijual kembali maupun untuk suku cadang di suatu peralatan atau mesin tertentu. Jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, persediaan bagian produk, persediaan bahan-bahan pembantu, persediaan barang setengah jadi. Metode manajemen persediaan. Yang pertama, economic order quantity. Yang kedua, periode review. Yang ketiga, material requirement. Yang keempat, just in time. Fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama, fungsi decoupling, fungsi economic load seizing. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya, mungkin internal maupun eksternal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi ataupun produk akhir, bahan pembantu atau pelengkap, dan komponen lain menjadi keluaran produk perusahaan. Recorder point adalah, menurut Darmawan Syahrial, jumlah persediaan yang harus tetap ada pada saat pemesanan dilakukan tersebut dengan titik pesan kembali. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai model kerja perusahaan. Kedalam dua tipe pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Yang pertama, pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan atau memiliki lihat dari penjualan perusahaan. Yang kedua, pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Bahan bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang sering dengan
adanya pokok. Alasan bunga efektif lebih ditunjukkan kepada kredit jangka panjang karena yang lama membuat pinjaman tidak terburu-buru harus dilunasi semakin suku bunganya tidak terlalu besar.